Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Salihah yang saya cintai karena Allah, sudah berapa purnama kita nggak berjumpa? Oh lama ya, coba terakhir di catatan tanggal berapa itu? Bukunya udah ganti, Masya Allah. Saking rajinnya ibu-ibu ngaji ya, bukunya sudah ganti. Ada yang masih mencatat kapan terakhir kita bertemu? Bulan September? September, Oktober, November, Desember. Masya Allah, tahun lalu ya kita tidak ketemu. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Saya senang sekali berjumpa dengan ibu-ibu solihah, Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga suatu hari kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga suatu hari kelak Allah kumpulkan kita semuanya bersama di dalam jannahnya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kita semuanya bertemu di Masjidil Haram. Amin. Bertemu di Masjid Nabawi. Amin. Dan doa-doa yang senantiasa kita ucapkan ibu-ibu, yang senantiasa kita panjatkan, maka Allah akan kabulkan. Jadi saya itu sering ibu-ibu ketemu sama orang Indonesia gitu ya. Kemarin sempat juga ya berjumpa dengan salah satu jamaah online di Masjid Nabawi. Kemudian saya sapa karena memang hobi saya menyapa orang ya. Jadi kalau ada jamaah Indonesia itu saya sapa, walaupun tidak kenal saya sapa aja. Assalamualaikum, gimana kabarnya Mbak? Gimana kabarnya Bu? Dari Indonesianya daerah mana? Ketika saya menyapa, Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Beliau langsung lihat saya ya. Kemudian beliau bilang, kok suaranya ndak asing, kata beliau. Saya pernah dengar di mana ya? Kemudian beliau mengingat-ingat, Nun Sewu, kalau bahasa Magelangnya ya. Ini Ustazah Imratul Aziza bukan ya, gitu ya. Saya langsung makcep, waduh, padahal saya nggak pengen terkenal, nggak mau ibu-ibu ya. Tapi kalau bohong pun nggak boleh ya kan? Maka saya bilang, inggih leres gitu ya. Oh Masya Allah, saya sering dengar suara antum. Di mana? Di kajian online katanya. Allah pertemukan di mana ibu-ibu? Di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga suatu hari kelak Allah pertemukan saya dan panjenengan semuanya di tanah suci, dalam keadaan ibu-ibu sedang umroh, Masya Allah, dalam keadaan ibu-ibu sedang berziarah ke Masjid Nabawi. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu jamaah salihah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab sifat-sifat istri salihah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Coba kalau tadi buku tulis katanya udah ganti, saya cek dulu. Buku yang ibu-ibu pegang masih ada atau enggak? Enggak bawa, tapi punya. Kemana tuh bukunya, Mbak? Di ketelingset ya, atau ada tapi lupa dibawa? Nih emak-emak ini Masya Allah, kalau pas giliran ya mempersiapkan sekolah bagi anak-anaknya, buku-buku yang akan dipakai untuk sekolah pasti jeli ya ibu-ibu ya. Dari malam tuh kita sudah bilang, Dek,
Besok pelajaran apa gitu kan. Jangan ada yang tertinggal satupun. Tapi giliran emak-emak pengajian bingung bukunya di mana gitu ya. Atau saking banyaknya buku di rumah ibu-ibu. Ya. Akhirnya qadarullah jadi lupa terbawa. Semoga nanti ketika besok kita kajian ya semua yang punya buku dibawa nggih. Nggih. Baik, silakan dibuka ibu-ibu bukunya. Nah, bagi teman-teman yang bawa buku tolong tengok kanan kiri depan belakang. Yuk kita semuanya saudara ya. Kita ajak ya saudara-saudara kita yang mungkin bukunya belum terbawa untuk bersama-sama melihat buku yang ibu-ibu telah bawa. Baik, yuk bareng-bareng yuk. Bismillah. Semoga Allah jadikan ini semuanya sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sifat kedua sampun nggih ibu-ibu nggih. Hari ini kita akan belajar sifat ketiga di halaman 35. Monggo silakan dibuka dulu. Halaman 35. Sudah? Baik. Judul kajian kita yang ada di flyer nopo ibu-ibu dibaca yo. Apa itu? Salihah ya. Oh, saya kira ada di flyer. Apa judulnya? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati suami. Masya Allah, ibu-ibu ini Masya Allah apal-apal ya. Masya Allah, perhatian. Alhamdulillah ibu-ibu salihah ini perhatian judulnya nopo. Ada ibu-ibu jamaah pas ditanya kajian, ibu-ibu judulnya nopo yang di flyer, ingatnya warna flyernya saja, warna pengumumannya saja. Oh ustazah warnanya coklat gitu ya. Oh yang diingat pembicaranya, yang diingat tempat kajiannya, yang diingat majelis taklimnya. Tapi lupa kalau judul yang tertera ternyata itu juga penting untuk kita ketahui. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama di antara tema yang cukup menarik, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami. Ibu-ibu boleh saya tanya? Baik. Di sini ibu-ibu, siapa yang pengen dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah? Boleh angkat tangan. Oh, Masya Allah. Semua ya? Kenapa pengen masuk surga ibu-ibu? Takut neraka. Bilang neraka jadi saya teringat. Ibu-ibu kalau ibu-ibu tuh bingung bayangin neraka kayak apa, coba deh sekarang lihat yang lagi viral itu Hollywood gitu ya. Lihat videonya. Itu kira-kira ketika ibu-ibu lihat video ya kebakaran yang ada di Hollywood Amerika Serikat, itu kan semuanya api ya. Itu ngeri nopo ngeri Bu? Ngeri. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah saja lari dari api, nggih mboten? Kan mereka mengungsi. Ya. Kalau mereka tidak takut dengan api, maka tentunya mereka akan tetap berada di sana. Tapi ternyata realnya mereka pun lari mengungsi karena takut terbakar. Nah gambarannya, tapi yang namanya neraka itu lebih dahsyat lagi daripada api dunia. Maka jangan pernah sekali-kali, ibu-ibu saya pesan ya, jangan pernah sekali-kali kita berdoa kepada Allah pengen ngicip masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, karena kadang ada orang tuh penasaran, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kayak apa sih rasanya neraka? Padahal ya tangannya kena air panas saja melepuh itu sudah jerit-jerit. Ya, tangannya kena minyak goreng panas saja sudah jerit-jerit. Ya, dan dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu-ibu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kengerian neraka. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Nah,
Di antara cara agar kita bisa memasuki surganya Allah, di dalam Islam dijelaskan bahwa seorang istri yang dia mentaati suaminya, menyenangkan hati suaminya ridho terhadap istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada istri ini untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ibu-ibu hadisnya, Bu? Apa syarat agar seorang istri bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya? Dari pintu manapun yang dikehendaki, ada berapa syarat? Yo, murojaah. Ini sudah pernah loh. Ya, ada berapa syarat? Ada berapa syarat? 4. Saya bilang begini, ibu-ibu alhamdulillah nggak bilang 5 ya. 4. Yang pertama, ya diingat-ingat. Apa? Menjaga sholat 5 waktu. Sholatnya bukan asal sholat. Sholatnya bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholatnya paham dengan apa yang dibaca ketika sholat. Sholatnya tidak terburu-buru. Saya tuh heran, Bu, orang yang sholat terburu-buru tuh ngejar apa? Ya enggak? Saya tuh kasihan kalau lihat ya para wanita tuh sholat itu seperti terburu-buru gitu. Sujud asal sujud sebentar, bangun lagi, ruku asal ruku sebentar, bangun lagi. Kan kita itu dihidupkan oleh Allah di muka bumi itu diantaranya tujuannya untuk sholat. Maka perbaiki sholat 5 waktu kita. Cek diri kita masing-masing, sudah baik belum sholat kita? Kita paham belum bacaan sholat? Ya, kalau belum maka kita belajar. Sudah khusyuk belum sholat kita? Jangan-jangan selama ini kita sholat Allahu Akbar, cabai di kebun udah dipetik belum? Ya. Allahu Akbar, harga cabai hari ini berapa ya? Nah, itu kan terkadang ada muncul ibu-ibu pikiran-pikiran seperti itu, nggih mboten? Padahal yang namanya salat Allahu Akbar itu kita sudah berada di posisi bermunajat kepada Allah. Sudah tinggalkan dunia. Cuman sebentar. Paling 10 sampai 15 menit kita selesai salat. Yuk jadikan salat kita lebih berkualitas daripada salat kita sebelumnya. Ya. Yang kedua apa? Baik. Hari ini dengan insya Allah ya akan datang bulan Ramadan, tinggal berapa hari ibu-ibu? Berapa hari? 46 hari. Berarti kurang dari 50 hari nggih? Coba saya mau tanya ibu-ibu salihah, apa yang sudah kita persiapkan ibu-ibu? Apa yang sudah kita persiapkan? Apakah kita belum mempersiapkan apa-apa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan? Apakah kita akan menjadikan bulan Ramadan yang akan datang seperti bulan-bulan Ramadan yang pernah kita lalui? Seorang hamba Allah yang salihah itu seharusnya punya azam pada dirinya, punya keinginan pada dirinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang telah lalu. Berazam pada diri kita masing-masing ibu-ibu, ya Allah, kalau besok Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan, maka jadikanlah hamba seorang yang bisa menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita masih bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran, maka kita berazam semoga di bulan Ramadan ini Allah jadikan kita orang-orang yang gemar membaca Al-Quran.
Kalau kemarin ketika kita puasa Ramadan, kita masih menggunjingi tetangga kita, kita masih menggunjingi teman-teman kita. Kita hobinya kalau sore nunggu, ba'da duhur kita hobinya ngerumpi. Maka kita berazam pada diri kita, ibu-ibu, kalau Ramadan tahun ini kita berjumpa, maka ya Allah saya akan tinggalkan yang namanya gosipi orang, ngerumpiin orang. Karena pahala kita akan terkurangi. Jadi harus ada. Dan minimal ibu-ibu persiapan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan adalah dengan ilmu. Nah, ini penting nih. Sudah pernah dibahas tentang apa saja pembatal-pembatal puasa ibu-ibu? Sampun? Dereng. Sudah pernah dibahas sebelum datang bulan Ramadan ini tentang apa saja yang diwajibkan dan apa saja yang disunahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad dalam ibadah puasa. Sampun dibahas dereng. Ya, semoga sebelum datang bulan Ramadan kita sudah belajar fikih puasa ibadah bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu? Karena orang yang beribadah dengan ilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya di hadapan Allah daripada orang yang hanya sekedar beribadah saja tanpa ilmu. Pengen dah bu kita dicintai oleh Allah? Pengen. Pengen dah ditinggikan derajatnya oleh Allah? Pengen. Kalau kita pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah, mari kita berdoa. Semoga sebelum datang bulan Ramadan kita semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji bareng. Ya, untuk belajar tentang fikih puasa. Karena banyak di antara kita yang menganggap puasa itu hanyalah rutinitas tahunan. Ya, puasa kita dari tahun ke tahun sama saja. Padahal belum tentu kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang ketiga apa ibu-ibu? Menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Ibu-ibu yang hadir di sini, saya berbaik sangka kepada ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang salihah. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat wanita-wanita penggoda laki-laki. Karena zaman sekarang ibu-ibu lagi viral banyak para wanita-wanita yang hobinya menggoda laki-laki. Hah? Menggoda laki orang? Itu tadi ada yang bilang ya, menggoda laki orang katanya. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan kita semuanya wanita-wanita yang salihah. Wanita-wanita yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diperlihatkan dengan seorang wanita yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencabik-cabik nun sewu ya, mencabik-cabik mulutnya, mencabik-cabik buah dadanya, mencabik-cabik kemaluannya. Dan ketika peristiwa ini ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian malaikat memberitahukan bahwa wanita-wanita yang diadab itu adalah wanita-wanita penzina. Wanita-wanita yang hobinya di dunia menggoda lakinya orang tadi ya. Wanita-wanita yang di dunia hobinya menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Maka yuk ya, kita sudah mengaji, mari kita menjaga diri kita masing-masing agar menjadi wanita yang lebih baik daripada wanita-wanita yang ada di luar sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita salihah. Amin. Allahumma amin. Baik, yang keempat. Masya Allah, taat kepada suami. Barang siapa yang menjaga 4 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan wanita-wanita ini ke dalam surganya Allah. Bahkan Allah berikan spesial
Ya Allah, berikan Masya Allah tiket khusus untuk wanita-wanita yang sudah melakukan 4 perkara ini untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Pengen apa pengen, Bu? Pengen. Dari 4 perkara ini yang paling berat mana, Bu? Taat pada suami. Masya Allah. Nah, sekarang kita bahas. Taat pada suami itu diantaranya adalah menyenangkan hati suami kita. Jadi ketika ibu-ibu membahagiakan suami, ibu-ibu memberikan kebahagiaan ke dalam hati suami, menyenangkan suami, maka ini bukan perkara yang sia-sia. Jangan kita anggap remeh ketika kita berusaha menyenangkan hati suami, tetapi ternyata kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suami kita belum cinta kepada kita. Biasanya, karena saya juga sebagai seorang istri, jadi saya turut serta ikut merasakan. Biasanya fitrahnya wanita, kalau sudah berusaha menyenangkan hati suaminya, sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan, tapi ternyata suaminya belum memberikan apa yang diharapkan, kira-kira kita kecewa apa mboten, Bu? Jujur, betul, kecewa. Kenapa kita kecewa, Bu? Ya, karena kita masih bergantung pada makhluk. Karena kita masih pengen mendapatkan balasan dari suami kita. Dan kita lupa bahwa sejatinya yang memerintahkan kita untuk menyenangkan hati suami kita siapa? Allah. Nah, coba deh. Kita nih, Bu, kata Imam Syafi'i, selagi kita masih bergantung kepada makhluk, selagi kita pengen mendapatkan pujian dari manusia, selagi niat kita pengen mendapatkan balasan dari orang lain, pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka terkadang Allah buat kita kecewa. Kenapa, Bu? Agar kita paham bahwa sesungguhnya ketika kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada manusia, maka disitulah Allah berikan kekecewaan. Agar kita paham bahwa tidak ada tempat yang kita senantiasa harapkan balasan yang terbaik kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita begini, Bu, biar kita nggak kecewa, ya kita sudah memberikan macam-macam sama suami. Suami kita pengen dimasakin sayur asem, kita masak sayur asem. Orang Magelang nih sukanya sayur nopo nggih? Napa? Sayur tempe Lombok Ijo nih kok Gunung Kidul. Oh, Magelang juga sama? Enak, sayur tempe Lombok Ijo Magelang. Oh, Masya Allah. Ya, suaminya bilang, Bu, istriku, cintaku, manisku, ya, kayane koyo, ya. Kalau dimasakin tempe Lombok Ijo itu enak, ya. Masya Allah, enak epol katanya. Ibu-ibu masak, ya Masya Allah. Suaminya bilang, Masya Allah, enak sekali masakanmu hari ini, rasanya koyo mak piar. Ibu-ibu senyum-senyum sendiri nggak? Alhamdulillah, masakanku enak. Ibu-ibu masih ngantuk masak sayur Lombok Ijo. Pas ndak sengaja garamnya kebanyakan, ya. Sudah dibuatkan sayur Lombok Ijo, dihidangkan ke suami. Suami bilang apa? Bu, masakanmu hari ini kok keasinan? Kira-kira kita gimana, Bu? Cemberut? Enggak. Apa yang kita lakukan? Kenapa, Bu? Malu ya? Minta maaf ya? Iya Pak, nun sewu Pak, tadi tuh yo saya di dapur sakjane yo masih ngantuk, ya.
Tak kira gula kayak ternyata garam. Ya. Biasanya kalau wong Jawa kan 1 sendok gula 1 sendok garam gitu ya. Karena masih ngantuk dikiranya gula itu garam. Jadi harusnya 1 sendok jadi 2 sendok. Ya, maka kita minta maaf. Ya. Dan ibu-ibu, ketika ibu-ibu minta maaf ke suami, ketika ibu-ibu membahagiakan hati suami, saldo akhirat kita, Bu, itu bertambah. Masya Allah. Senang apa mboten? Senang. Allah tulis pahala untuk kita. Ibu fulana sudah membahagiakan hati suaminya. Hari ini masak sayur lombok hijau. Suaminya seneng. Biasanya jajan di luar, makan di luar. Sekarang 3 kali makan di rumah. Ya, Masya Allah. Pahala, Bu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu biasanya nggak pernah bikinin minuman buat suaminya, ya. Ibu-ibu pengen membahagiakan hati suaminya. Ibu-ibu tanya, cintaku belahan jiwaku, badek ngersake nopo, gitu ya. Minuman nopo? Suaminya bilang kayane paling enak minum nopo, Bu? Lagi hujan loh yo, koyo teh. Bajigur atau wedang jahe. Bu, kayane yo Bu, wedang jahe, jahene dibakar dulu. Nah, itu kayaknya nanti jadi maknyus, jadi enaknya. Ibu-ibu ngerikin jahenya, dibakar wolak-walik ya. Kemudian dihidangkan minuman wedang jahe spesial untuk suaminya. Monggo Pak, ya, wedang jahe spesial sudah saya buatkan. Bapaknya nyeruput sambil hujan-hujan dikasih wedang jahe. Kata bapaknya, semoga Allah berikan surga untukmu. Senang apa senang? Senang. Modal wedang jahe. Masya Allah. Jadi sebenarnya ibu-ibu, istri itu lebih mudah untuk meraih surganya Allah daripada laki-laki. Laki-laki, seorang suami mau masuk surga ditanya dulu sama Allah, bagaimana akhlak istrimu? Istrimu gimana sholatnya? Bagaimana kewajibanmu kepada anak istrimu? Kamu kasih nafkah enggak? Oh, ditanya semua itu sama Allah. Bagaimana akhlakmu terhadap anak-anakmu, terhadap istrimu, bagus apa enggak? Bagaimana tanggung jawabmu kepada keluargamu? Ya, semua ditanya sama Allah. Baru setelah suami kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah, baru mereka masuk surga. Jadi kira-kira yang mudah suami kita atau kita, Bu, yang masuk surga, Bu? Kita. Masalahnya nih, Bu, nun sewu, banyak di antara para istri yang masih berat untuk mentaati suaminya, masih lebih memilih egonya daripada taat kepada suami. Padahal kalau kita mentaati suami kita, membahagiakan suami kita karena Allah, maka tidak ada kekecewaan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena ada surga yang menanti kita. Jadi Ibu, kalau kita kecewa dengan seorang makhluk, ya, maka kita ingat lagi, ya Allah, bukan ini yang saya cari. Bukan pujian suamiku, bukan pujian tetanggaku, bukan pujian temanku, tapi yang saya cari adalah ridhamu. Yang saya cari adalah surgamu. Maka kita akan lebih enteng menjalani kehidupan ini. Gitu ya. Jadi pesan saya, yuk kita luruskan niat kembali untuk apa kita mentaati suami kita dan untuk apa kita membahagiakan suami kita. Baik, silakan dilihat Bu, apa kata Syekh? Syekh berkata, kata beliau, ya hendaknya kita memperhatikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyun nisa'i khairun,
Wanita mana yang paling baik? Masya Allah. Nih Bu, wanita yang paling baik menurut versi Rasulullah SAW akan saya sebutkan, bukan menurut versi TikTok. Ya, karena sekarang itu para wanita berlomba-lomba menjadi wanita terbaik tapi versi TikTok. Hati-hati. Ya, ini termasuk bagian dari godaan syaitan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita terbaik itu allati tasurruhu idza nadhar. Kalau suaminya memandang, maka dia bisa membahagiakan suaminya. Jadi senang ketika suaminya memandang ki nyenengke. Bahasa Jawa gitu. Menyenangkan ketika suaminya memandangnya. Berarti ibu-ibu, kalau kita pengen suami kita senang ketika memandang kita, apa yang harus kita lakukan? Ayo ibu-ibu. 1, dandan, bersolek, tersenyum, Masya Allah. Apalagi? Wangi. Apalagi? Kenapa Bu? Pakaiannya menarik, nggak pakai daster yang sudah berpuluh-puluh tahun dipakai. Ya, walaupun dalilnya ini adem Ustazah, ya ini adalah baju kenang-kenangan. Ya, dulu dibelikan suami. Bu, ketahuilah bahwa yang namanya laki-laki itu makhluk visual. Kalau ibu sering pakai baju itu aja, suami tuh bosen. Ya, betul. Ya, karena laki-laki itu makhluk visual, tidak seperti kita. Laki-laki pasti seneng deh kalau lihat istrinya suatu hari ganti baju dalam, ganti baju khusus di depan suaminya. Suaminya bilang gini kan, wah ibu bajunya baru, gitu nggak? Gitu ya Bu ya. Istriku lebih cantik pakai baju model seperti ini. Model apa? Model yang apa Bu? Yang you can see. Ya betul. Baju model yang di atas paha. Itu kan boleh. Ibu-ibu, di depan suami itu boleh kita pakai baju yang menyenangkan hati suami kita. Nggak harus di depan suami ibu-ibu pakai daster ya, pakai baju yang buat ngaji ya, dipakai di depan suami. Padahal suami kita setiap hari melihat perempuan-perempuan nun sewu yang ada di luar rumahnya ya, dengan baju-baju yang you can see dan dandanannya Masya Allah ya, kayak apa Bu? Kayak artis Hollywood gitu ya. Ternyata artis Hollywood sekarang kehilangan rumahnya ya. Suami kita di luar mencium bau aroma wangi dari wanita-wanita yang dia jumpai. Pas masuk ke dalam rumah yang tercium bau apa Bu? Bawang goreng, iwak asin, apa lagi? Terasi karena habis nyambel gitu ya. Kata suaminya, ini rumah resto atau rumah gitu ya. Karena yang tercium bau dapur. Bu, saya tuh punya temen ya Bu. Waktu dulu belajar di Yaman, Masya Allah. Beliau itu hobinya, kalau suaminya mau datang nih, beliau tuh udah tahu. Oh ini jadwal suamiku pulang ke rumah gitu ya. Karena biasanya suami beliau itu di perpustakaan ya. Beliau suaminya nulis buku ya Masya Allah. Jadi beliau paham suaminya mau datang. Apa yang dilakukan oleh teman saya itu siap-siap Bu ya, membakar namanya bukhur. Kalau orang Indonesia mungkin kemenyan, tapi sebenarnya beda kemenyan sama bukhur. Itu sesuatu yang bisa mengharumkan ruangan. Dan baju-baju juga dimasukkan ke situ. Jadi nanti wangi gitu loh bajunya. Atau kalau zaman sekarang bisa pakai semprotan pengharum ruangan. Itu juga bisa. Ya, Masya Allah Bu, kalau kita beli pengharum ruangan untuk menyenangkan hati suami kita ketika masuk rumah, maka kita dapat pahala. Masya Allah. Belum lagi ibu-ibu beli minyak
wangi. Minyak wanginya yang harum, yang dicintai oleh suami kita. Maka ketika suami kita mencium aroma tertentu dari istrinya, itu menjadikan suami kita lebih mencintai istrinya. Bahkan Bu, yang namanya laki-laki ketika sudah suka aroma bau istrinya, ya, kemudian beliau-beliau ini, para laki-laki, para suami ini keluar dari rumah gitu ya, nanti ada rasa rindu gitu loh. Kok rindu mencium aroma tertentu gitu ya. Sama seperti anak kita kalau biasa mencium bau aroma tertentu, terus suatu hari kita pergi gitu ya, biasanya kan kangen tuh dicium baju ibunya gitu ya. Sama suami juga begitu ya. Suami-suami kita kalau sudah senang dengan aroma tertentu yang dipakai istrinya, maka biasanya kalau jauh dari kita itu kangen dengan bau aroma kita. Moso yo yang mau dirindukan aroma terasi Bu, yo. Moso yang mau dirindukan aroma bawang goreng ya. Jadi apa ya, belinya kita, ketika kita membeli minyak wangi untuk dipakai di depan suami kita, kalau niatnya menyenangkan hati suami, maka Allah berikan pahala, subhanallah. Dan ini adalah sesuatu yang kita kadang kurang menyadarinya. Nun sewu, banyak di antara kita ibu-ibu lebih memilih memakai minyak wangi ketika akan berangkat ke pengajian, lebih memakai minyak wangi ketika akan ke pasar. Lah kalau mau ke pasar pakai minyak wangi, yang mencium siapa Bu? Bakul. Ya. Padahal yang namanya laki-laki kalau mencium bau aroma wangi, maka nun sewu, ya mereka itu akan Allah bangkitkan rasa sukanya terhadap perempuan. Dan takutlah dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Barang siapa seorang wanita yang dia keluar rumah memakai minyak wangi dan melewati golongan laki-laki sehingga bau aroma wanginya tercium, maka wanita ini tidak bisa mencium bau aroma surga. Padahal bau aroma surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Eman Bu, kita pengen nyium bau aroma surga, tapi kita mengorbankan diri kita memakai minyak wangi semprot sana semprot sini biar bisa dicium wanginya oleh bakul ikan, oleh bakul sayur. Ya. Baik, berarti tadi sepakat ibu-ibu pulang dari sini PR-nya apa ibu-ibu? Dandan. Apalagi? Pakai baju dinas. Yang mungkin ibu-ibu punya baju dinas 3 gitu ya. Berapa sih ibu-ibu punyanya bajunya? Selosin? Nggak punya, beli habis ini. Ya. Apa? Baju dinas malam banyak. Nah, banyak. Kasih temennya Bu. Ada yang masih baru? Oh udah tua, udah tua katanya ya. Yang masih, ya sebenarnya udah tua juga kalau masih punya suami juga ndak apa-apa Bu. Mau saya depan suami kita pakai mukena, ya. Alasannya apa? Karena simbahnya sudah tua, gitu ya. Ndak apa-apa, sudah tua juga kita menyenangkan hati suami. Ada nggak Bu kasus zaman sekarang kakek-kakek, naudzubillah min dalik, ya, yang selingkuh dengan anak muda? Banyak. Kenapa bisa begitu? Karena kalau lihat istrinya ke rumah, ya, lihat istrinya di rumah, istrinya keridongan pakai sarung, ya, istrinya pakai mukena. Jadi nggak apa-apa kalau masih punya suami, maka tidak apa-apa kita berhias di depan suami kita. Ya, tadi dandan, oke, pakai baju yang menyenangkan hati suami. Rambutnya disisir Bu, jangan lupa. Ya. Loh, iya, karena yang namanya laki-laki itu detail ketika melihat, ya, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa Bu, ibu ini belajar bagaimana cara merias rambut. Ya, kok bisa Us? Iya, barangkali suami kita selama ini tergoda dengan pramugari yang rambutnya apik-apik, rapi-rapi. Ya. Pulang ke rumah lihat rambutnya istrinya terurai, boro-boro disisir gitu ya, boro-boro dikepang, diikat, yang ada rambutnya semrawut. Kira-kira itu menyenangkan enggak bagi suami? Boten. Ya.
Jadi yang namanya menyisir rambut, mengikat rambut, ya, itu adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hati suami. Boleh ndak Us? Ya, misalnya kita belajar tentang tata cara merawat rambut untuk menyenangkan hati suami dengan model-model yang diperbolehkan oleh agama kita. Boleh, monggo. Ibu-ibu hari ini rambutnya dipirang warna coklat, ya. Bulan depan dipirang warna hijau. Bulan depan lagi dipirang warna kuning. Kalau suaminya senang boleh, malah dapat pahala. Kan suaminya jadi terus senang loh Bu. Kayak punya istri baru, padahal ya istrinya cuma itu aja. Ya. Hanya beda-beda rambut. Karena gini loh ibu-ibu. Di kita ini, di warga Indonesia ini, yang namanya istri itu, ya, kalau pakai pewarna rambut atau hina warnanya coklat tuh konotasinya udah beda. Nggih mboten? Kira-kira kalau ibu lihat ada orang warna rambutnya pirang, dalam benak ibu apa? Orang yang nggak baik, gitu kan ya? Padahal ya diperbolehkannya seorang wanita, seorang laki-laki menyemir rambutnya dengan warna apapun kecuali warna hitam. Berarti warna kuning sakit Bu? Sakit. Asal suaminya nggak pangling. Nggak pernah disemir, tiba-tiba ibu pakai warna kuning. Ya, kira-kira kaget apa mboten? Kaget. Ki istriku kesambet di mana? Gitu ya. Kok biasanya warna rambutnya hitam kok jadi kuning menyala, ya. Ditanya, kok bisa Bu pakai warna kuning menyala? Iya, ikut menyala kayak di Hollywood, ya. Nah, di Hollywood itu menyalanya nyala api Bu, ya. Jadi ini penting untuk kita, ya, perhatikan bagaimana kita merawat rambut kita. Juga ibu-ibu dalam masalah penampilan agar lebih enak dipandang suami, tolong dijaga bau badan kita. Ya, ini penting banget. Ibu-ibu, seorang suami itu akan lebih senang memandang istrinya dengan bau aroma wangi daripada nuwun sewu, bau aroma, nah, bau badan, ya. Jadi di antara ciri istri yang cerdas adalah bagaimana merawat tubuhnya. Dia tahu bagaimana cara merawat tubuhnya. Oh, saya ya ke rumah klinik kecantikan itu merawat tubuh saya. Ibu-ibu boleh kok ibu-ibu merawat muka, wajah pakai skin apa Bu? Facial, skincare, glowing, apa lagi ya? Itu boleh. Ya. Niatnya apa Bu? Niatnya menyenangkan hati suami. Jadi jangan dikira muslimah itu wajahnya hanya begitu-begitu aja Bu. Semakin hari semakin kusem, ya. Maka suaminya semakin hari jadi semakin bosen, ya. Jadi boleh kita ke klinik apa Bu? Klinik kecantikan. Kayaknya di sini ada deh. Panitia kajian apa ya? Yang punya klinik kecantikan atau apa ya? Waktu itu saya pernah dengar. Ya, salon. Boleh, ya. Berangkat ke salon, ya. Dipotong rambutnya setiap berapa bulan ibu-ibu potong rambut? Sebulan sekali, setahun sekali. Ya Allah. 3 bulan, ya. Potong rambut hari ini potong segi, ya nanti 3 bulan yang akan datang potong apa mandarin misalnya ya. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena ketika rambutnya itu berbeda, maka ibu-ibu di depan suami itu juga beda. Ya, kok istriku jadi beda gitu ya, penampilannya jadi berbeda, dan itu membuat suami kita lebih mencintai kita. Baik, yang kedua apa Bu? Wa tuti'uhu idza amar. Nah, agar kita lebih dicintai suami kita, maka kalau suami kita memerintahkan sesuatu, kita nurut, manut. Ya Allah Bu, sifat wanita itu Bu, kita akui bersama ya Bu ya. Kadang kalau suami kita memerintahkan sesuatu, dan sesuatu yang diperintahkan suami kita itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita,
Kita kira-kira berat napa mboten Bu mentaati Bu? Jujur berat ya. Kemarin juga ada tuh jamaah yang di Purworejo tanya ke saya. Selesai kajian bilang, "Ustazah, gimana caranya ya kalau suami memerintahkan sesuatu dan menurut kita itu koyo kayaknya itu tuh nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Tapi saya harus nurut. Itu berat nggak sih Ustazah?" Terus saya tanya balik, "Jenengan berat nggak yang jalani?" "Berat," itu kata beliau. Yo, memang begitu Mbak. Kita itu terkadang untuk ya melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan hawa nafsu kita itu berat. Tapi ingat, beratnya kita di dunia akan Allah Azza wa Jalla balas dengan surganya. Jadi Bu, dalam mentaati suami itu perlu dibutuhkan yang namanya kesabaran. Nggih mboten? Ibu-ibu seharian sudah uprak di dapur, ya misalnya. Tiba-tiba ibu-ibu lagi enak-enak masak, suaminya bilang apa? "Cin," ya, pengen dilayani. Ya, suaminya bilang, "Cin, kesini Cin. Beb, kesini Beb." Kita sebagai wanita Bu, nurut nopo ogah-ogahan Bu? Yo, jujur. Hah? "Pak, aku kayak sedino uprak di dapur toh Pak." Sedino apa? Biasanya orang Magelang, uprak di kebun metikin cabe Pak, gitu ya. Ya, iki awak rasane nano. Ya, padahal suaminya memerintahkan istrinya untuk melayani. Ya, kira-kira berat napa mboten Bu? Berat, jujur nggak apa-apa ya berat. Tapi ternyata Bu, kalau kita minta pertolongan sama Allah, ya saya juga pernah mengalami itu. Saya minta pertolongan, "Ya Allah, saya minta diberikan kekuatan oleh Engkau ya Allah untuk mentaati suamiku." Bu, percaya nggak percaya Bu, Allah datangkan power Bu. Allah datangkan kekuatan itu saya juga nggak tahu dari mana. Ya dari Allah datangnya. Jadi ibu-ibu kalau merasa misalnya ibu-ibu nggak semangat melayani suami, nggak semangat mentaati suami, minta pertolongan sama Allah. Minta kekuatan sama Allah. Allah kasih. Ya. Dan itu datangnya dari mana? Wallahu ta'ala alam. Allah itu zat yang maha berkuasa. Sesuatu yang mungkin di luar logika kita akan menjadi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk semangat Bu. Mentaati suami kita itu Bu hanya membutuhkan waktu sebentar. Sampai kapan kita mentaati suami kita Bu? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bisa jadi 5 menit, bisa jadi 10 menit, bisa jadi setengah jam. Karena konsekuensinya kalau kita tidak mentaati suami kita, kita tidak mau melayani suami kita, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, seorang istri akan dilaknat oleh malaikat. Ya. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai ada di antara wanita yang dilaknat oleh malaikat. Karena yang namanya laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita ya Bu untuk nurut manut sama suami dan menurunkan ego kita itu bukan karena suami kita, tapi karena kita mencari ridhonya Allah. Dan jangan sekali-kali mendebat suami kita Bu. Yang ada dalam kehidupan rumah tangga gini loh Bu. Ya, saya juga pernah merasakan. Ya, kalau kita itu ngeyel, kalau kita itu ngeles, kalau kita itu mendebat suami kita, kita akan kalah Bu. Jadi kelemahan seorang wanita itu ada di debat. Ya, keunggulan laki-laki itu ada di debat. Jangan kita mencoba-coba untuk berdebat dengan suami kita. Yang ada, kalaupun kita merasa menang, suami kita jengkel. Nggih mboten? Yang ada, suami kita menang, kita yang jengkel. Ya, maka dari itu di antara akhlak yang baik seorang istri adalah apabila suaminya mengatakan sesuatu dan sesuatunya tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita katakan, baik, saya akan mentaatimu. Masya Allah.
Walaupun di dalam hati ndrumel mboten napa-napa. Ya, yang penting kita di depan suami kita ndak usah mendebat dulu. Oke, Beb. Ya, siap. Ya. Kayak seorang prajurit ke komandan tuh loh, Bu. Ya. Coba komandan kalau lagi memerintahkan prajurit, prajuritnya bilang apa, Bu? Siap dan siap gitu ya. Nah, kita bisa nggak tuh depan suami begitu? Ya. Siap, Beb. Ya. Bu, ya besok kita silaturahmi ya ke rumahnya ibu saya. Siap. Padahal dalam hatinya yo mikir-mikir gitu ya. Tapi siap dulu aja. Oke, baik. Ya. Nanti setelah ini kita makan bareng ya. Baik. Ya. Biasanya apa sih Bu yang paling berat bagi ibu-ibu ketika suami memerintahkan apa? Apa Bu? Ibu pengen nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Ya. Pengen reunian sama teman-temannya, lama nggak ketemu, pengen ketemu. Ya, suaminya bilang apa? Ora usah, di rumah aja, ngurusin anak-anak. Kira-kira kita sebagai istri gimana, Bu? Siap. Atau reunian wae koyo ora oleh. Ketemu temen ngopi-ngopi aja koyo ora oleh gitu nggak Bu? Nggih mboten? Iya. Subhanallah. Jadi banyak ibu-ibu di antara kita itu yang lebih menurutkan hawa nafsu kita, ego kita dibandingkan kita mengalah. Padahal dalam kehidupan rumah tangga yang bisa melanggengkan rumah tangga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, kalau di antara pasangan ini ada yang mengalah. Jadi kalau api ketemu api biasanya semakin membesar. Tapi kalau api ketemu air, kira-kira jadi padam napa mboten Bu? Jadi padam. Jadi kita sekali-kali ngalah dengan suami kita itu juara di hadapan Allah. Kita sekali-kali menurunkan ego kita di depan suami kita itu bintang di hadapan Allah. Kita sekali-kali ya tidak mendebat suami kita, atau bukan sekali-kali, terus tidak mendebat suami kita, itu kita mendapatkan nikmat kubur, Bu. Masya Allah. Diluaskan kubur kita sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Ibu-ibu ketika mau tidur, ini dijelaskan oleh Syekh, ya, ibu-ibu punya konflik sama suami, maka istri yang solihah yang bisa menyenangkan hati suami adalah istri yang mengatakan kepada suaminya, ambil tangan suaminya, kemudian katakan kepada suaminya, kasihku, cintaku, belahan jiwaku. Wah, ibu-ibu manggilnya apa toh? Hah? Sayangku, bebebku, ya. Tolong maafkan aku kalau hari ini ngeselin di dirimu. Ya. Gimana Us kalau suami saya yang salah Us? Ya, biasanya begitu kan ibu-ibu. Kalau suami saya yang mengecewakan diri saya, ya kita berdoa sama Allah, ya Allah ampunilah dosa suamiku. Ya Allah perbaikilah akhlak suamiku. Ya Allah jauhkanlah suamiku dari fitnah wanita. Ya kita doakan. Ya. Tapi kalau kita yang salah, kita pegang tangan suami kita, kita katakan, suamiku, cintaku, belahan jiwaku, saya ndak bisa tidur. Ya, selagi engkau belum memaafkan diriku. Terus nangis ibu, maafin aku ya yang. Oh, suami langsung memaafkan ndak? Nih ibu tak kasih tahu tipsnya. Yang namanya laki-laki itu paling kasihan, bukan kasihan apa ya, paling lemah gitu ya. Kekuatan kita itu ada di air mata. Kekuatan kita itu ada di suara mendayu-dayu. Laki-laki itu paling nggak bisa, nggak tega kalau ngelihat ada perempuan nangis-nangis. Ada perempuan meminta dengan suara yang apa Bu? Yang rengek-rengek. Ya. Maka suaminya bilang, baiklah istriku, aku maafkan engkau hari ini, tapi jangan diulangi lagi ya, gitu ya. Nggih, ya sendiko dawu. Kita tidur Bu. Tidur dalam kondisi suami kita ridho.
Besoknya kita nggak dibangunkan sama Allah, sudah kita diwafatkan oleh Allah. Maka ketika suami kita ridho, kita meninggal dunia dalam keadaan suami kita ridho, wallahi Allah akan berikan surga bagi panjenengan semuanya. Ya Rabb. Mudah napa mboten, Bu? Sebenarnya mudah, ya. Tapi kadang kita harus menurunkan hawa nafsu kita, menurunkan gengsi kita, menurunkan ego kita. Tidaklah saya mengatakan ini kecuali saya menyayangi ibu-ibu karena Allah. Saya pengen nanti di surga ketemu sama panjenengan semuanya. Ya. Kalau ndak begini ibu-ibu, banyak orang-orang di luar sana yang ngompor-ngomporin kita untuk durhaka kepada suami kita. Banyak orang-orang di luar sana yang ngompor-ngomporin kita untuk menggugat cerai kepada suami kita. Banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan di sana masih ada laki-laki yang lebih baik daripada suamimu. Ya. Jadi hari ini banyak seton-seton yang menjelma menjadi manusia. Ya. Maka kita perlu untuk terus mendekat ke majelis ilmu. Kita perlu untuk mendekat kepada para ulama, ya orang-orang yang berilmu, karena sesungguhnya orang berilmu ketika menasehati sesuatu tidaklah yang keluar dari mulutnya kecuali tanda sayang kepada kita semuanya. Ya. Dan jauhilah para wanita-wanita teman-teman yang seringnya ngompor-ngomporin kita untuk durhaka kepada suami kita. Baik, kemudian yang selanjutnya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Apa kata Rasulullah? Dan tidak menyelisihinya dalam jiwa dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suami. Betul. Jadi seorang istri nih Bu, di antara istri solihah ini punya sifat begini. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan begini, tanya ke suami, Beb, Cin, apa yang engkau sukai? Sudah saya kasih PR belum ya ibu-ibu di sini ya? Sudah pernah belum ya ibu-ibu? Pernah? Coba dibuka catatannya. Apa yang disukai suami kita, kita jalankan. Orang-orang yang dicintai oleh suami kita untuk masuk ke dalam rumah, kita masukkan. Ya. Sebaliknya apa-apa yang dibenci oleh suami kita, kita tidak mendekatkan. Ya. Jadi kita ini menjadi istri yang pandai-pandai mengambil hati suami kita. Ya, bagaimana cara mengambil hati suami kita? Ya, kita lakukan apa-apa yang dicintai oleh suami kita dan kita jauhkan apa-apa yang dibenci oleh suami kita. Jangan sampai suami kita tidak menyukai sesuatu, justru kita hadirkan di dalam rumah. Ya, jadi sebagai istri yang salihah, hendaklah kita pandai-pandai untuk ya mengatur, melihat mana yang kira-kira dicintai oleh suami kita, mana yang kira-kira dibenci oleh suami kita. Baik, halaman 37 Bu. Syekh mengatakan termasuk hal yang sangat disayangkan adalah kebanyakan para istri tidak tahu berhias dan bersolek, kecuali jika ia mau keluar rumah, berangkat menghadiri acara dan pertemuan tertentu. Adapun kaitannya dengan hak suami, apabila suami masuk ke dalam rumahnya, ia menemuinya dengan memakai pakaian usang, bau badan yang tidak sedap, rambut yang acak-acakan, dan sifat-sifat yang mencegah suami mendekatinya, membuat suami tidak berhasrat kepadanya. Ya tadi ya sudah saya jelaskan bahwa hendaklah kita pandai-pandai mengambil hati suami kita. Baik, halaman 38. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal mughibatu wa tamtashita syi'atu." Apabila salah seorang kalian pulang di malam hari, janganlah ia mendatangi keluarganya dengan tiba-tiba. Maksudnya janganlah ia mendatangi istrinya dengan tiba-tiba, sehingga istrinya bisa mempersiapkan diri untuk mencukur bulu kemaluannya dan merapikan rambutnya yang kusut. Jadi kalau ibu-ibu
Bu, misalnya suaminya ya berangkat safar, berangkat keluar kota, memberitahu ibu-ibu, "Beb, insya Allah nanti saya mau datang hari ini pukul ya jam segini," misalnya ya. Maka hendaklah kita bersiap-siap. Ya, bersiap-siap untuk merapikan rumah kita, bersiap-siap untuk memasakkan hidangan yang dicintai oleh suami kita, bersiap-siap merawat tubuh kita, menjadikan apa yang dicintai oleh suami, kira-kira itu membuatnya ia senang melihat diri kita. Jadi dalam Islam itu hendaklah seorang suami ketika datang malam hari tidak langsung mendatangi istrinya. Karena zaman dulu kan belum ada HP, ibu-ibu. Ya, zaman dulu itu kan belum ada alat komunikasi secanggih zaman sekarang. Nah, banyak di antara para sahabat kalau mereka bepergian jauh, kemudian datang ke kota Madinah dalam keadaan malam hari, mereka nggak pulang dulu ke rumah istrinya, nunggu keesokan harinya. Untuk apa? Agar istrinya siap-siap menjamu dirinya. Kan kalau datang jam 1 malam istrinya bangun tidur, enak dilihat napa mboten, Bu? Mboten, ya kan? Tok 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 suaminya datang jam 1 dini hari. Pas istrinya baru bangun tidur, rambut acak-acakan, belum sikat gigi, ya. Ya muka juga amburadul, bau juga nggak enak, ya. Maka kira-kira itu enak dipandang suami napa mboten? Mboten. Nah, hendaklah seorang suami ketika akan mendatangi rumah istrinya di mana sudah lama tidak berjumpa, maka memberitahukan terlebih dahulu. Dan ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di halaman 40 nih, Ibu-ibu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ya setelah safar, beliau masuk ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ingin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka beliau menyambutnya dengan baik. Dan di antara sahabi ya ibu-ibu yang pandai menjamu suaminya adalah Ummu Sulaim. Ini saya kisahkan. Ummu Sulaim, ibu-ibu, beliau adalah istrinya Abu Talha radhiyallahu anhu. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini seorang sahabiah yang pandai sekali mengambil hati suaminya. Diceritakan dalam kitab sirah bahwa ketika suaminya datang, ya, maka Ummu Sulaim berdandan. Ketika Abu Talha datang, ya, Ummu Sulaim berdandan. Ummu Sulaim memasakkan hidangan untuk suaminya dengan hidangan yang disukai oleh suaminya. Kalau orang Arab itu senangnya hidangan yang paling dicintai biasanya marok, Bu. Marok itu apa, Ustazah? Marok itu adalah kuah, ya, makanan yang berkuah yang biasanya terbuat dari daging kambing. Daging kambing dimasak sup kalau orang Indonesia, ya, atau mungkin dimasak bukan tengkleng. Tengkleng kan nggak ada kuahnya ya, Bu, ya. Ya sup lah, sup yang ada kuahnya, nah itu yang paling disukai. Maka Ummu Sulaim kala itu memasakkan Abu Talha dengan masakan yang dicintainya. Ummu Sulaim dandan sampai akhirnya ketika Abu Talha mengetuk rumahnya Ummu Sulaim mempersilakan Abu Talha untuk makan dari apa yang sudah dihidangkan. Abu Talha sudah kenyang, ya dengan makanan yang dihidangkan oleh istri tercintanya. Kemudian Abu Talha menginginkan dirinya, yaitu ingin dilayani Ummu Sulaim. Maka ketika itu Ummu Sulaim berusaha melayani Abu Talha dengan sebaik-baik pelayanan. Setelah Abu Talha puas, ya, makan dengan jamuan yang terenak yang dimasak oleh istrinya, setelah Abu Talha puas, ya, syahwatnya terpenuhi, maka kemudian Ummu Sulaim baru berkata kepada Abu Talha dengan perkataan yang sangat luar biasa. Ummu Sulaim ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak yang ketika suaminya pergi sakit dan anaknya meninggal dunia. Dan qadarullah ketika suaminya datang, anaknya belum dikubur. Maka ketika itu Ummu Sulaim mencoba memilah dan memilih kata-kata agar suaminya tidak terkejut dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya. Nah, ini penting juga nih. Seorang istri pandai berkomunikasi dengan suaminya. Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, "Ya Aba Talha,
Bagaimana pendapatmu? Nih, suami itu senang, Bu, ketika dimintai pendapat oleh istrinya. Ya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Merasa orang yang penting di hadapan istrinya, itu laki-laki senang. Ya. Bagaimana pendapatmu kalau ada ya tetangga kita meminjam barang, ya, atau kalau kita meminjam barang dari tetangga kita, kemudian setelah itu tetangga kita meminta barangnya lagi, ternyata kita nggak mau ngasih. Kata Abu Talha, itu dolim, itu kan barang tetangga kita, ya kita kasih, katanya. Maka kemudian Ummu Sulaim pun berkata bahwa sesungguhnya anak yang saat ini ada di dalam rumahnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengambil kembali titipannya, maka kita pun harus ridho. Nah, Abu Talha itu orang yang cerdas, tahu bahwa ketika Ummu Sulaim berkata demikian berarti anaknya meninggal dunia. Maka Abu Talha pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di sana disebutkan dalam hadis bahwa setelah Abu Talha beristirja, Ummu Sulaim ya berkata kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan semoga Allah ganti engkau dengan anak yang lebih banyak lagi. Maka Ummu Sulaim pun diberikan anak yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biografi contoh teladan yang baik dari kalangan sahabiah, ibu-ibu, di antaranya dari istri yang salihah adalah Ummu Sulaim. Dan tentunya kita juga bisa belajar dari ummahatul mukminin, ibunya kita orang-orang yang beriman, dari istri-istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya mereka ya menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau kita pernah dengar bersama di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak ada makanan ketika itu, ya dapurnya tidak mengepul ya karena tidak ada yang dimasak. Tapi istrinya Rasulullah SAW bersabar begitu luar biasa, ya ingin terus menjadi istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya nasihatkan diri saya dan ibu-ibu jamaah semuanya, mari kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri yang salihah, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan rumah tangga kaum muslimin, agar Allah menjadikan suami kita suami-suami yang salih, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asli azwajina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal salihin wa min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min zawjatis salihah wa ummahatus salihah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat washfi mardana anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.